Kemudian Fikram menyuruh Rohit untuk mengambil sampel lumpur dari mobil Sheila untuk dicocokkan dengan sampel lumpur yang ada di Wisma Raju. Dan ternyata hasilnya cocok, artinya Sheila pernah pergi ke Wisma Raju. Fikram semakin yakin Sheila pelakunya. Fikram menyuruh Ibrahim untuk lihat mobil biru punya Sheila. Tapi Ibrahim mengatakan mobil biru yang dia lihat bukan itu. Fikram jadi bingung. Di satu sisi Sheila punya bukti sebagai pelaku, tapi di sisi lain tidak punya bukti. Setelah pencarian panjang mayat di Wisma Raju, akhirnya polisi menemukan mayat dalam keadaan hancur. Tim forensik terus melakukan pemeriksaan terhadap mayat Priti dan menemukan bukti lain DNA ayah Priti, Sarasvati, dan Ajay di mayat Priti. Fikram semakin bingung, loh kenapa ada DNA mereka semua di mayat Priti? Ini semua seakan-akan mereka bersekongkol untuk membunuh Priti. Fikram memanggil mereka semua, orang tua Priti, Sarasvati, dan Ajay, untuk diinterogasi, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Fikram semakin bingung karena Fikram tidak bisa menemukan motif dari semua tersangka ini, mulai dari Ibrahim, orang tua Priti, Saraswati, Ajay, dan Sheila. Semua clue belum terpecahkan. Keesokan harinya ada seorang wanita bernama Lata lapor kepada Fikram. Dia mengatakan, saya tadi pagi sedang menyetir di jalan tol, Pak. Terus ada telepon masuk, saya menepi sebentar. Tiba-tiba ada mobil putih berhenti tepat di samping mobil saya, Pak. Dia mengisyaratkan pada saya untuk turun dari mobil, Pak. Tapi saya takut dan tidak turun dari mobil, Pak. Saya injak gas dan terus melaju, Pak. Tapi mobil itu terus mengikuti saya, Pak. Lalu saya pergi ke kantor polisi dan mobil itu menghilang. Fikram bertanya kepada Lata, dia memakai mobil apa? Lata menjawab, putih, Pak. Gimana tampangnya? Dia memakai kacamata hitam, Pak, dan topi hitam. Fikram memeriksa rekaman CCTV di tol, tapi tidak menemukan mobil berwarna putih. Fikram bilang kepada Rohit, ada yang nggak beres ini, Rohit. Lata bilang ada mobil warna putih, tapi kenapa dari rekaman CCTV kita cek tidak ada mobil berwarna putih? Something is wrong, Rohit. Fikram terus mengecek ulang rekaman CCTV itu. Setelah dicek, ada seorang pria berkacamata hitam dan topi hitam menyetir truk kontainer. Fikram teringat laporan Lata bahwa pelaku berkacamata hitam dan topi hitam. Insting Fikram mengatakan dia pelakunya. Rekaman CCTV ini tepat 30 menit setelah laporan Lata. Fikram juga mengecek rekaman CCTV hilangnya Priti 2 bulan lalu. Ternyata benar, ada supir itu juga. Fikram semakin curiga. Siapa supir ini? Fikram langsung mencari tahu identitas supir ini, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba HP Fikram terjatuh dan melihat foto supir itu dari sudut pandang yang berbeda. Fikram jadi merasa pernah melihat supir ini, tapi di mana ya? Fikram terus berpikir. Akhirnya Fikram teringat montir bengkel yang benerin motornya Ibrahim mirip sekali dengan supir ini. Fikram langsung pergi menuju bengkel itu, tapi ternyata tutup dan Fikram menemukan mobil putih yang Lata maksud. Fikram semakin yakin dialah pelakunya yang mengikuti Lata. Fikram pergi ke rumah Ibrahim untuk mencari tahu supir itu. Ternyata Ibrahim tahu di mana rumahnya. Fikram dan Ibrahim pergi ke pinggiran kota. Setelah sampai di rumah sopir itu, Fikram menemukan mobil sedan biru yang dilihat Ibrahim saat hilangnya Priti. Fikram semakin yakin supir ini pelaku penculikan Priti. Fikram masuk ke rumahnya dan menemukan bau menyengat yang Fikram temukan di rumah Neha dan kapas yang ditemukan di mobil Priti. Fikram yakin 100% supir ini pelakunya. Clue 1, 2, dan 3 terpecahkan. Ternyata supir itu tahu ada Fikram di dalam rumahnya. Supir itu menembak Fikram tetapi meleset. Fikram terus mengejar supir itu. Fikram dan supir itu saling menembak dan Ibrahim tewas ditembak supir itu. Beruntung teman Fikram datang dan membantu sehingga Fikram berhasil menangkap supir itu. Setelah Fikram siksa supir itu, dia mengaku bukan dia pelakunya. Dia disewa oleh seseorang. Supir itu membawa Fikram ke rumah orang yang menyewa dia. Fikram tiba di rumah itu. Setelah Fikram masuk ke dalam rumahnya, ternyata itu rumah barunya Rohit, asisten Fikram selama ini. Don't move. Fikram, ఏమైంది నీకు?
ఆ దెబ్బలేంటి? రే రోహిత్ వచ్చి కూర్చోరా. Fikram menodongkan pistolnya kepada Rohit, lalu Fikram menembak Rohit tepat di kepalanya hingga tewas karena Rohit berusaha melawan. Istrinya Rohit berteriak, "Rohit!" Sambil menangis, istrinya mengatakan, "Ini bukan ulah Rohit, Pak. Ini semua ulahku." Jeder. Ternyata pelakunya adalah istri Rohit. Fikram kaget mendengar pengakuan istri Rohit. Kemudian Fikram memeriksa rumah Rohit dan Neha ditemukan dalam keadaan selamat. Neha selama ini disekap oleh Rohit dan istrinya. Istri Rohit ditangkap dan mengaku melakukan ini semua karena dendam. Istri Rohit mulai bercerita. Ini semua berawal dari panti asuhan Ibu Saraswati, Pak. Priti, adikku dan aku, kami bertiga hidup di panti asuhan. Kemudian ada orang tua dari Amerika ingin mengadopsi seorang gadis. Kami bertiga ditawarkan untuk diadopsi oleh mereka. Kami pun senang dengan kedatangan mereka. Mereka adalah orang tua yang baik. Kami bertiga bisa merasakan itu dari pelukan hangat mereka. Tapi aku lebih mementingkan adikku dulu untuk diadopsi. Karena adikku sakit jantung. Adikku butuh perawatan yang layak. Aku berharap adikku lah yang diadopsi. Biar adikku bisa sembuh. Aku juga bilang ke Priti untuk menolak diadopsi jika dia yang dipilih oleh orang tua dari Amerika itu. Tapi ternyata tidak. Orang tua itu memilih Priti dan Priti menerimanya. Beberapa bulan kemudian adikku meninggal karena penyakit jantungnya. Perlahan aku mulai bisa menerima kepergian adikku. Tapi aku masih menyimpan dendam kepada Priti. Aku tumbuh dewasa dan bertemu Rohit. Kami menikah. Suatu hari Rohit mengajakku ke pub. Tiba-tiba di sana aku melihat Priti hidup mewah dan bahagia. Jiwa dendamku berontak dan aku mulai merencanakan pembunuhan terhadap Priti. Aku menyewa sopir itu untuk menculik Priti. Suatu malam sopir itu membuat mobil Priti mogok. Keesokan harinya, di saat mobil Priti mogok di jalan tol, sopir itu membius Priti dan menculiknya. Tak sengaja, sopir itu menjatuhkan kapas kecil di dalam mobil Priti. Mobil sedan biru sopir dia sembunyikan di dalam kontainer truknya. Clue keempat terpecahkan. Lalu sopir itu membawa Priti ke rumahku. Aku membunuh Priti. Lalu Priti dikubur oleh Rohit. Kemudian kasus ini dikerjakan oleh Neha. Neha menelpon Rohit karena sudah menemukan sidik jari pelaku sopir itu, Pak. Rohit takut ini semua akan terungkap. Malamnya Rohit pergi ke rumah Neha, kemudian membius dan menculik Neha. Neha kami sekap di rumah kami dan kami tidak berniat membunuh Neha, Pak. Kemudian Sheila mencari perhatian dengan menulis mayat Priti ada di Wisma Raju. Rohit tidak ingin Sheila dipenjara. Rohit kasihan dengan Sheila. Lalu Rohit menaruh semua bukti DNA orang tua Priti, Ajay, dan Saraswati ke mayat Priti. Kemudian Rohit memindahkan mayat Priti ke Wisma Raju seperti yang ditulis oleh Sheila. Semua clue terpecahkan. Rohit memberi sampel lumpur Wisma di mobil Sheila. Karena Rohit tidak berniat menjebak siapapun, Pak. Rohit adalah orang baik. Rohit hanya ingin membuat bingung polisi, membuat kasus ini tidak selesai dan ditutup oleh kepolisian, sehingga aku dan Rohit bisa kabur ke luar negeri. Lalu Fikram bertanya, "Kemudian soal Lata gimana?" "Aku tidak kenal Lata, Pak." Fikram kemudian bertanya kepada supir, "Kenapa kau mengikuti Lata?" "Itu murni karena aku butuh uang, Pak." Akhirnya kasus ini sudah selesai. Istri Rohit ditangkap dan dipenjara. Supirnya pun juga dipenjara. Priti akhirnya dikuburkan dengan layak. Rohit pun juga dikuburkan dengan layak. Fikram menangis saat menguburkan sahabat sekaligus asistennya sendiri. Sebelum meninggal, Rohit menulis surat untuk Fikram. "Dear Fikram, aku tahu pada akhirnya nanti kau akan memecahkan kasus ini dan menangkapku. Tapi di saat kau menangkapku, aku akan menembakmu dengan pistolku yang tidak ada pelurunya. Karena hanya pelurumu lah yang bisa memberiku penghormatan terakhir." Only your bullet can give me an honorable ending. It was nice knowing you. Your friend forever, Rohit. Habis. Apa pesan dari film ini? Janganlah menjadi pribadi pendendam. Marah boleh, tapi jangan dendam. Karena dendam hanya menambah penderitaan kita, membuat hati kita menjadi lelah. Jadilah pribadi yang pemaaf, karena itu bisa menenangkan hati. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.